Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ilmi dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah baik, saya akan menjelaskan terkait dengan ulcus decubitus. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa itu ulcus decubitus? Nah baik, ulcus decubitus sendiri adalah kerusakan struktur anatomis dan fungsi kulit normal akibat dari tekanan eksternal yang berhubungan dengan penonjolan tulang dan tidak sembuh dalam waktu yang biasa. Nah lebih singkatnya itu decubitus itu adalah kematian atau kerusakan pada jaringan kulit sampai di jaringan bawah kulit, bahkan sampai menembus otot dan mengenai tulang akibat dari penekanan sirkulasi darah pada daerah kulit tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah penyebab dari ulcus decubitus. Apa saja sih penyebab dari ulcus decubitus? Yang pertama ada tekanan dan juga ada gesekan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kok bisa terjadi decubitus? Yang pertama itu tekanan imobilisasi tersebut yang lama akan mengakibatkan terjadinya decubitus. Kalau salah satu bagian tubuh pada suatu gradien, jaringan yang lebih besar dekat dengan tulang, terutama pada jaringan otot, dengan suplai darah yang baik akan bergeser ke daerah yang baik. Lalu, sementara kulit yang dipertahankan pada permukaan kotak oleh frikti yang semakin meningkat dengan terdapatnya kelembapan ini menyebabkan peregangan dan angulasi pembuluh darah daerah yang dalam, serta mengalami gaya geser jaringan yang dalam ini akan menjadi iskemia dan dapat mengalami nekrosis sebelum berlanjut ke kulit. Nah selanjutnya apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit ulcus decubitus? Yang pertama ada tanda cedera awal, yaitu kemerahan yang tidak hilang apabila ditekan dengan ibu jari. Lalu yang kedua, pada cedera yang lebih berat biasanya dijumpai ulcus di kulit. Lalu juga ada rasa nyeri, demam, adanya edema, dan peningkatan leukosit. Oke, yang selanjutnya adalah klasifikasi dari ulcus decubitus. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama, stadium pertama, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4 atau. Baik, untuk stadium pertama itu adanya tanda muncul pada perubahan temperatur kulit dingin atau hangat. Lalu kulit itu akan kelihatan seperti kemerahan yang menetap. Untuk stadium 2 itu biasanya hilangnya lapisan kulit meliputi dermis atau epidermis atau keduanya. Lalu juga ada biasanya membentuk luka yang dangkal. Untuk stadium 3 itu hilangnya lapisan kulit yang meliputi kerusakan dari jaringan subkutan atau yang lebih dalam lagi. Dan untuk stadium 4 ini yang paling parah, itu biasanya lapisan kulit secara lengkap itu mengalami kerusakan yang sangat luas. Biasanya kerusakan juga akan mengenai otot dan juga tulang maupun tendon. Oke guys, itu tadi adalah klasifikasi dari penyakit ulcus decubitus. Yang selanjutnya tidak kalah penting, yaitu pencegahan dari ulcus decubitus. Baik, yang pertama yaitu menjaga kulit tetap bersih dan kering, lalu memeriksa kondisi kulit setiap hari untuk mengawasi tanda-tanda luka decubitus, lalu mengubah posisi duduk atau berbaring sekitar 1 jam sekali, lalu berolahragalah di kursi roda bila memungkinkan. Nah untuk strategi lain itu ya umum seperti biasanya, itu menjaga pola makan yang sehat, lalu berolahraga secara rutin, dan mengurangi rokok. Dan yang terakhir adalah pengobatan ulcus decubitus untuk penderita ulcus decubitus. Apa saja itu? Yang pertama adalah menurunkan tekanan. Langkah pertama menangani ulcus decubitus adalah dengan mengurangi tekanan dan friksi pada bagian tubuh yang terlibat. Lalu yang kedua ada membersihkan dan merawat luka, yaitu penanganan ulcus decubitus bergantung pada kedalaman luka yang dialami. Yang selanjutnya adalah mengangkat jaringan yang rusak. Biasanya kalau jaringan kulit yang sudah rusak itu kan harus diangkat, dibersihkan itu agar tidak terjadi infeksi. Dan untuk pengobatan yang biasanya dikonsumsi oleh penderita ulcus decubitus itu adalah obat anti nyeri. Dan yang terakhir adalah pembedahan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh yang pasien-pasien yang
mengalami ulcus decubitus yang sudah sangat berat. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ulcus decubitus. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.